Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Amin. Boleh kita lihat lambang tangan yang bersukacita. Undang kita semua bangkit berdiri ya. Walaupun kita masih di tengah pandemi, tapi kita harus tetap bersukacita. Amin. Karena hati yang gembira adalah obat. Mari kita tundukkan kepala. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Ini umat-Mu, seberapapun kami yang ada Tuhan, Kau melihat hati kami Tuhan, Kau melihat keberadaan kami Tuhan. Kami hadir di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yang haus dan rindu akan kasih dan karunia-Mu Tuhan. Kami yang haus untuk dilawat, untuk dipulihkan Tuhan. Tuhan berkatilah setiap kami Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, umat-Mu yang bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Kita angkat satu pujian, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak pernah kita akan meragukan kasih Tuhan karena Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kita katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang Mustahil bagi Engkau Tuhan. bagimu. Kami percaya padamu Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Kita ulang pujian ini dengan iman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku.
setiap kata-kata dalam pujian ini kita imani. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang Amin. mustahil. Bagimu Yesus, ku percaya padamu. Kau Firman dan selamatkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kebaktian perayaan iman pada pagi hari ini kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit ya. Kenapa saya tadi nyanyi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baru-baru ini dua minggu yang lalu sempat terjadi sesuatu yang ya lumayan buruk ya kalau bisa dikatakan dalam keluarga kami. Jadi rumah saya itu kemasukan rampok gitu ya kalau bisa disebut. Pencuri apa rampok ya kalau masuk ke rumah, itulah ya. Jadi waktu hari Sabtu itu kan biasa saya dan suami kan kerja gitu ya. Nah biasa tuh anak saya yang gede tuh dia selalu di rumah. Dia nggak pernah pergi kemana-mana karena kan memang pandemi, saya nggak bolehin dia pergi. Terus dia harus ngerjain tugas kelompok katanya. Dan dia sekitar jam 11-an itu dia keluar rumah. Tapi di rumah saya masih ada mbak gitu ya. Dan dia jam 1-an gitu mbak saya pulang. Nah jam 2:30 anak saya pulang, dia telepon saya, "Mah, ini pintu pinggir terbuka, kayaknya si ibu lupa ngunci pintu." Kata saya, "Nggak mungkin kok, masa ibu lupa ngunci pintu," gitu kan. Terus dia fotoin, dan saya lihat foto pintunya, ternyata si kuncinya itu keluar gitu kan. Nah kalau logikanya kalau mbak nggak ngunci pintu kan nggak mungkin kuncinya keluar.
Saya bilang, kok itu rumah kemasukan orang kayaknya, kamu cepetan keluar dari rumah, jangan ada di dalam rumah, saya bilang gitu. Cepat pergi ke rumah Pak RT, kebetulan Pak RT tuh sekitar 2 rumah lah dari rumah saya. Pergi ke rumah Pak RT, masuk ke dalam rumahnya bareng-bareng sama Pak RT, saya bilang gitu, jangan sendiri. Terus dia pergi ke rumah Pak RT, masuk ke dalam rumah dan betul ya, rumah saya udah acak-acakan Bapak Ibu. Tapi dia nggak ngacak semua sih, dia cuma fokusnya ke kamar saya dan dia ngambil brankas di kamar saya. Itu brankasnya digotong dari kamar saya, dia nyongkel dulu pintu kan, brankasnya dikeluarin, ditaruh di ruang tengah gitu, terus dia dongkel. Nah pas anak saya fotoin gitu, saya udah lemes banget ya, karena itu semua saya kan ada showroom ya, showroom mobil gitu. Semua BPKB, surat-surat apa segala macam itu ada di dalam brankas itu. Gitu. Saya yang kepikiran satu cuma BPKB gitu kan, gimana saya bisa usaha, bisa jualan kalau misalkan BPKB-nya nggak ada gitu. Saya udah lemes, yang saya tanyain ke anak saya cuma BPKB ada nggak gitu kan. Ada mah, tapi acak-acakan gitu kata anak saya. Anak saya juga kan nggak tahu ya jumlahnya ada berapa gitu. Ya udah, terus saya langsung bilang ke suami saya, Pak cepet pulang, liatin anak di rumah sama surat-surat ada enggak gitu. Suami saya langsung pulang ke rumah dan saya langsung tutup toko. Karyawan saya pulangin semua. Ada beberapa karyawan yang ikut saya juga ke rumah gitu. Pas dilihat memang kami ada kehilangan gitu ya. Cuma yang mau saya saksikan adalah keajaiban Tuhan bahwa tidak ada satupun surat-surat yang diambil gitu. Dan surat-suratnya semua lengkap, ada. Dan itu yang saya bersyukur, saya masih bisa bekerja, masih bisa usaha, dan usaha saya tidak terganggu karena surat-suratnya lengkap semua gitu kan. Kalau misalkan apa yang dia curi ya sudahlah, itu bisa dicari lagi kalau uang gitu kan. Yang penting ke satu, saya masih bisa usaha, masih bisa bekerja. Dan keduanya anak saya nggak ketemu sama si rampoknya itu gitu ya. Saya nggak kebayang kalau pas dia buka pintu rampoknya masih ada di dalam rumah gitu kan. Apa yang terjadi sama dia saya juga nggak tahu gitu. Tapi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita boleh mengalami sesuatu yang buruk gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan tetap melindungi kita gitu ya. Tetap kalau kata Pak El bilang tidak dimaksimalkan gitu ya, tapi diminimalkan gitu. Ayel juga datang ke rumah berdoa buat kita gitu kan, menghibur kita gitu. Dan saya dan keluarga meskipun ada kehilangan, meskipun ada kejadian itu, tapi kita tetap bersukacita gitu, karena tetap puji Tuhan gitu. Karena ya mungkin orang Sunda juga untung gitu ya, untung enggak begini, untung enggak begitu ya. Dan memang untung itu adalah sesuatu yang dipegang sama anak-anak Tuhan. Amin. Dalam apapun kondisi kita, dalam apapun keadaan kita, Tuhan pasti akan memberikan keuntungan, memberikan kebaikan bagi kita. Amin ya. Dan saya percaya kita semua juga sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan, merasakan mujizat Tuhan masing-masing dalam kehidupan kita. Marilah kita akan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagi buat Tuhan, kita memuji Tuhan lagi dengan semangat. Kita nyanyikan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan namamu.
Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan kita akan dilayani oleh Pak Agus. Temanya adalah helping each other achieve destiny. Marilah kita saling bantu-membantu sesama kita untuk sama-sama kita mencapai tujuan. Kira-kira gitu ya Pak Agus. Maaf kalau saya salah. Baiklah, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku berlari padamu. Burung pun kau perhatikan, dan tanganmu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku. Biar rahmat dan kasih-Mu nyata. Kau memilih kami Tuhan. Kau memilihku Tuhan. Semua malaikat tahu untuk kemuliaan-Mu menjadi saksi-Mu, kasih dan anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Burung pun kau perhatikan. Burung pun kau perhatikan, dan padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami boleh datang di tempat ini. Untuk setiap kami boleh datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Oleh karena itu Bapa, kalau waktu-waktu yang ada di depan kami Tuhan izinkan kami lalui, kami ingin melaluinya Tuhan dengan kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami ingin melewatinya Tuhan setiap detik, setiap menit, setiap jam Tuhan.
dengan kehidupan yang bermakna di mata Tuhan, dengan kehidupan yang menyukakan hati Bapa saja. Dan saat ini kami mau ambil bagian itu, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Bapa, kami mau dengar apa yang menjadi isi hati-Mu yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami mau buka hati, mau buka pikiran kami, lawati setiap kami ya Allahku. Dan biarlah setiap firman yang boleh disampaikan, sungguh itu meneguhkan, menguatkan, dan mengubahkan kehidupan kami. Urapi juga lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, supaya semua yang nyata adalah kemuliaan-Mu saja. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau ini minggu kedua di bulan September kita boleh kembali bersama. Kami dari majelis juga menitipkan untuk tetap kita menjaga protokol kesehatan. Kami rindu setiap kita bisa bertemu muka dalam keadaan yang sangat baik dan sangat sehat. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini Bapak Gembala kita sedang ada di Jakarta dan saya diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini. Sebelum lebih jauh kita membahas firman Tuhan, saya mengundang untuk setiap kita boleh membaca dari Alkitabnya atau mungkin dari tab yang ada di tangan kita. Kita akan membuka di 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-25. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan dalam kehidupannya tiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat atau kita suka dalam bidang olahraga, salah satu olahraga yang mungkin paling banyak diminati atau digemari oleh mungkin setengah atau sebagian dari warga dunia, rasanya kita semuanya sepakat bahwa sepak bola adalah menjadi salah satu olahraga yang paling digemari. Termasuk di sini Abah, gitu ya. Jadi subuh-subuh kadang-kadang rela bangun dengan secangkir kopi dan kacang untuk menonton Liga Champion, begitu ya. Nah, dalam dunia sepak bola kita melihat kebetulan saya salah satu juga penggemar. Cuman penggemar saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan saat ini ya. Enggak kayak Abah dulu ya, penggemar dan penonton. Saya kalau sampai subuh-subuh dulu iya. Tapi hari-hari ini saya lebih bagus tidur. Karena paginya saya harus bangun pagi, begitu ya. Nah, salah satu tim yang menjadi idola saya waktu itu tuh Manchester United. Begitu. Nah, Manchester United ini saya sempat melihat perjalanan karir. Sebetulnya kalau kita melihat awal-awalnya dia juga bukan tim yang hebat. Jadi Manchester United itu pada kepelatihan Sir Alex Ferguson saja dia mengalami masa keemasan dan masa puncaknya. Tapi tahukah kita semuanya bahwa sebelum Sir Alex Ferguson masuk, Manchester United belum dianggap sebagai tim yang diunggulkan atau tim yang baik. Kurang lebih tahun 1986 itu Sir Alex Ferguson diminta untuk melatih MU. Kita sebutnya MU, begitu ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, pada saat Sir Alex Ferguson masuk, kondisi MU bukan seperti yang kita kenal saat ini. Waktu masuk di sana, itu MU pada posisi di tahun 86 itu, posisinya sedang ada di pertengahan musim dengan peringkat ke-22. Artinya sebentar lagi degradasi.
Kalau tidak mendapatkan pelatih yang baik, artinya di tim yang paling bawah, di tim papan bawah, 22. Kemudian dengan masuknya Sir Alex Ferguson, itu tidak serta-merta merubah Bapak Ibu. Tetapi ada satu hal yang dia lihat bahwa tim ini bukan tim yang sehat waktu itu. Karena kenapa? Selain disiplin daripada setiap peserta dan atau pelatihnya dan pelatih yang lama maupun dengan para pemainnya, itu tidak terjaga dengan baik. Justru kehidupan yang berantakan. Di sana banyak yang tidak punya rasa percaya diri. Banyak yang terlibat dalam kehidupan yang kita tahu sendiri, biasanya olahraga, hidupnya tidak benar. Jatuh bangun dalam kemabukan. Bahkan tidak sedikit di situasi pada saat Sir Alex Ferguson masuk. Itu beberapa pemain dari mereka. Itu ada dalam ketergantungan obat yang sangat narkoba atau mungkin mabuk yang sangat parah. Nah, masuk dalam sebuah tim dengan kondisi saat ini bukanlah hal yang mudah. Tapi singkat cerita, Sir Alex Ferguson mencoba membangun kembali tim MU ini. Dia menegakkan disiplin yang sangat ketat, latihan disiplin yang dengan tensi yang tinggi. Sehingga tidak memakan waktu lama. Singkat cerita, kurang lebih 27 tahun, dan ini salah satu menurut saya pelatih paling lama di dalam satu tim, yaitu Sir Alex Ferguson. Dia bisa menorehkan sejarah dengan rekor terbaiknya MU, yaitu dengan, nanti Bapak Ibu bisa baca itu di renungan yang baik digital maupun kalau ada di sini. Saya berharap semuanya kita sudah mulai mendownload aplikasi GKMI yang digital supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti informasi yang ada di sana. Itu Sir Alex Ferguson menorehkan 13 gelar Liga Inggris. Kemudian ada 5 piala FA, kemudian ada piala Liga 4 kali, kemudian Community Shield 10 kali, UEFA Champion yang kasta pertama Eropa itu 2 kali, kemudian yang kasta keduanya itu yang dulu disebut dengan Piala Winner sekali, kemudian Super Cup, yaitu kemudian Intercontinental 1 kali dan FIFA World Cup 1 kali. Total ada 38 gelar yang diraih bersama dengan Alex Ferguson. Jadi MU menorehkan sejarah. Dan sebagai tim yang dulunya tidak terlalu dikenal atau mungkin tidak terlalu hebat, bahkan dikatakan tim mediocre atau tim papan bawah, sejarah mencatat MU menjadi tim yang disegani. Tim yang begitu kuat, tim yang mempunyai reputasi, baik di tingkat Liga Inggris maupun di tingkat Eropa, bahkan tingkat dunia. Nah, tentunya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan karena sesuatu hal yang dilakukan dengan semudah membalik tangan. Ada proses panjang yang dilakukan oleh seorang pelatih dan ini tentu butuh juga kerjasama dengan para pemain. Saya tidak terlalu yakin juga begitu ya, kalau seorang pelatih yang begitu hebat, tapi pemain sendiri tidak bersedia untuk dilatih dengan baik atau untuk belajar bersama, belum tentu juga MU berubah menjelma menjadi tim yang besar. Tentunya ini butuh keserasian atau keselarasan, bagaimana seorang pelatih membawakan, kemudian pemain merespon dengan baik, supaya tim ini menjadi satu tim yang akhirnya menjadi tim yang begitu kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga sebagai orang percaya, Tuhan percayakan kepada kita sebuah kehidupan, di dalamnya kita sudah diberikan keselamatan. Tadi dikatakan dengan tema hari ini adalah helping each other achieve destiny. Artinya betul Bu Intan, jadi bersama atau membantu yang lain untuk mencapai tujuannya. Nah, tujuan itu adalah tujuan kemaksimalan. Tujuan bagaimana kita berkenan, atau kalau saya boleh katakan kita boleh mengakhiri kehidupan kita masing-masing. Itu dengan terbaik di mata Tuhan. Seperti Alex Ferguson membawa kehidupan dari peserta atau pemain MU atau MU mencapai gelar tertinggi. Kita semuanya sebagai bagian dari tubuh Kristus harusnya juga bisa menjadi bagaimana menolong saudara kita, menolong keluarga kita, menolong orang-orang di sekitar kita mencapai tujuan yang maksimal di mata Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali atau ada beberapa kali itu dikatakan kehidupan kita
itu sebagai sedang ada di dalam gelanggang pertandingan. Setuju apa setuju Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kita semuanya sedang ada di dalam pertandingan atau di dalam gelanggang. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang di dalam pertandingan ini kita tidak menyadari bahwa kita sedang bertanding. Kalau kita mau lihat sejenak apa itu pertandingan, pertandingan itu pasti ada permulaan, ada akhir. Betul ya? Ada awal dan ada akhir. Kalau start ada, finishnya juga harus ada. Kalau kita berbicara mengenai pertandingan yang single, artinya 1 lawan 1. Kita melihat petinju, beberapa juga di Alkitab dikatakan, aku bukan seorang petinju yang sembarangan memukul. Itu juga ada waktunya, dikasih waktu 3 menit. Kalau yang suka MMA atau yang suka misalnya One Pride itu dikasihnya waktu 5 menit. Tapi 3 kali 5 menit. Semuanya ada waktunya. Itu pertandingan perorangan, mau tidak mau dia harus bisa kalahkan lawannya. Tapi kita bersama-sama dalam komunitas tubuh Kristus, kita berlomba bersama mencapai tujuan kita masing-masing. Dan sebagai sesama tubuh Kristus, seharusnya kita saling menopang satu dengan yang lain. Bagaimana setiap kita menemukan tujuan hidup yang diperkenan Tuhan untuk kita boleh mengakhirinya. Kadang-kadang kita berpikir, karena saya harus mengejar keberkenanan di hadapan Tuhan, sebelah saya adalah saingan saya. Tetangga saya, bahkan suami mengatakan istriku sainganku. Bahkan saudaranya, adikku adalah sainganku. Bahkan di pelayanan, majelis yang ini adalah musuhku, pesaingku. Kita sedang berada di dalam situasi di mana kita membuat kehidupan ini, orang-orang di sekitar kita menjadi musuh kita dalam mencari Tuhan. Apakah kira-kira demikian yang dimaksudkan dengan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya mau pastikan tidak. Tapi yang terjadi kenyataannya seperti itu. Kita akan sangat suka sekali, bahkan senang sekali kalau melihat orang yang kita nggak sukai ada di dalam sebuah kesulitan. Betul apa betul? Orang Kristen hari-hari ini senang melihat orang lain susah, tapi susah melihat orang lain senang. Jadi kesannya tuh bersaing, tapi dalam hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak diperkenan Tuhan. Apalagi kalau yang tidak senang atau dalam masalah adalah, maaf kata, kompetitor kita. Mungkin orang yang tidak kita sukai, rasain lo susah. Ini sering dan mungkin kalau hari ini saudaraku merenungkan, jangan-jangan kita juga ada di sana. Hari-hari ini juga mungkin kita sedang begitu. Kita sedang mensyukuri atas masalah yang sedang ditimpa oleh saudara kita. Hari ini mungkin kita sedang bersuka cita atas apa yang sedang hari ini saudara kita alami. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya tuh agak tergelitik dengan sebuah kesaksian. Sekali waktu dalam komunitas persekutuan, tapi bukan komunitas kita Bapak Ibu. Dia bersaksi dengan luar biasa. Wah, puji Tuhan, kenapa aku dari enggak punya rumah, sekarang aku punya rumah. Bagus ya Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Kemarin aku tuh bisa beli rumah yang harusnya harganya misalnya 1,2 M. Saya beli cuma 800 juta. Puji Tuhan, bersyukur, Tuhan tahu duitku cuma 800 juta. Kira-kira bersyukur enggak Bapak Ibu? Hebat, kesannya hebat di mata Tuhan. Tapi sesungguhnya apakah kita tahu orang yang menjual rumahnya 1,2 menjadi 800 itu sedang dalam masa kesulitan yang luar biasa. Dia berharap, Tuhan, inilah hartaku satu-satunya. Inilah hartaku yang harus aku lepaskan untuk aku bisa menjual. Hutangku 1 M lebih Tuhan. Tapi kalau ini aku tidak bisa bayar, aku harus siap masuk bui. Tahu sih orang yang tadi kesaksian, orang ini lagi butuh duit. Bukannya dibeli di 1 M dibayar jadi 1,2 supaya dia bisa dapat untung dan menyelesaikan hutangnya, tapi malah dipres, dipaksa karena tahu kebutuhannya. Lu enggak dijual, kagak punya rumah, masuk penjara. Ayo, mau beli enggak? Dengan terpaksalah akhirnya saudara yang ini menjual dengan murah.
Tapi satu sisi saudara yang lain bersuka cita karena bisa membeli rumah murah dari saudara yang sedang terpepet. Apakah begini kehidupan Kristiani? Kadang-kadang kita melihat sebuah kesaksian yang hebat, tapi apakah kita juga menyadari di balik setiap kejadian itu ada orang yang mungkin menangis gara-gara kesaksian kita, gara-gara cara hidup kita yang seolah-olah begitu rohani, berbicara mengenai firman Tuhan. Ini menjadi catatan penting setiap kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu setiap kita menyadari bahwa Bapak Ibu dan saya ada dalam sebuah pertandingan. Setuju ya tadi dikatakan. Nah, pertandingan yang bagaimana seharusnya kita harus jalani. Saya rindu setiap kita bisa mengakhiri. Karena sainganku bukanlah Bapak Ibu dan semua yang ada di sini. Sainganku bukan kita semua yang hidup saat ini, tapi sainganku adalah dengan kehidupanku sendiri, bagaimana aku bisa menyelesaikan garis akhir kehidupanku dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu saya mau ajak kita untuk membaca di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 tadi yang kita sudah baca, kemudian kita akan lanjut di Ibrani 12 ayat 1. Ibrani yang ke-12 ayat 1 yang tadi dibacakan menjadi ayat pembuka, dan kita akan baca di dua ayatnya ya, 1 dan 2. Saya akan bacakan bagi kita semuanya Ibrani 12 ayat 1 dan yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya hanya mau sampaikan kepada kita semua pagi hari ini, setiap kita punya garis finish masing-masing. Setuju ya? Jadi Bapak Ibu tidak boleh mengatakan aku tidak punya garis finish, karena setiap kita pasti akan finish. Tapi finishnya tuh finishing well atau tidak itu tergantung kita, tergantung setiap kita dalam menjalaninya. Kita mau jadi juara atau tidak, itu bukan karena keadaan. Kita mau jadi juara itu bukan hanya karena didoakan. Kita menjadi juara itu bukan karena banyak orang menyukai kita. Tapi kita menjadi juara karena kita bisa memenuhi panggilan kita dalam pertandingan yang Tuhan wajibkan bagi kita. Makanya tadi dikatakan ada pertandingan wajib, ada pertandingan tidak wajib, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sendiri saat ini berjalan, saya juga tidak terlalu yakin apakah Bapak, Ibu, dan saya ini sedang dalam menjalani pertandingan yang wajib. Jangan-jangan kita tidak menjalani pertandingan yang wajib, kita sedang menjalani pertandingan yang sesungguhnya bukan pertandingan. Kalau saya boleh katakan itu begini, saya kebetulan sedikit selain sepak bola itu juga suka mancing, kayak Abah juga, begitu ya, Abah ya, dan banyak juga. Kalau mancing itu di dalam sebuah pertandingan, kalau jangan bicara, kita tidak bicara bermain judi, tapi di dalam misalnya ada yang suka main game pancingan, itu tuh di sana kita bisa mancing, tapi kadang-kadang ikan yang didapat bukan menjadi ikan yang ditargetkan. Bisa tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya let mouth bass, ikan yang mulutnya panjang itu targetnya, tapi kita dapatnya ikan lele. Nah, lele itu tidak masuk dalam hitungan. Tapi artinya pada saat kita sama-sama mancing, kita tidak dapat atau tidak mengejar target yang ditentukan, kita malah menghabiskan waktu karena dapat cacing, dapat belut, dapat lele gitu. Nah, yang saya mau sampaikan kepada setiap kita di sini, pertandingan yang diwajibkan adalah bagaimana setiap kita boleh melihat bahwa hidup ini adalah perjalanan menemukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah, perjalanan menemukan kehendak Allah ini masing-masing Bapak, Ibu, dan saya menjadi satu pencarian yang harusnya menjadi pergumulan setiap kita hari demi hari, day by day. Dan pertandingan ini mau tidak mau akan berakhir.
Tapi saya rindu setiap kita, Bapak Ibu dan saya, sebelum menutup mata terakhir, saya sudah menemukan apa tujuan Tuhan dalam hidup saya. Saya berharap kita semuanya sebelum menutup mata terakhir kalinya, kita sudah menemukan. Jangan sampai kita menutup mata, tapi kita belum menemukan tujuan Tuhan. Bahkan waktu itu kita sedang dalam pertandingan yang tidak wajib. Hidup kita sedang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh mengejar hal-hal yang lain. Kita boleh melakukan segala sesuatu. Kita boleh melakukan semua hal yang menurut kita baik. Tapi pastikan bahwa yang Anda kejar itu adalah sedang dalam pertandingan wajib. Nanti kita mau bongkar apa itu pertandingan wajib. Supaya kalau kita semua yang ada di sini sudah menemukan panggilan untuk menemukan pertandingan wajib, kita juga harusnya membantu saudara-saudara kita yang lain untuk menemukan bagaimana hidup di dalam pertandingan yang benar dan kemaksimalannya. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo kita akan lihat apa itu pertandingan wajib ya yang kita akan baca tadi di Roma 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menemukan destiny kita dan memasuki pertandingan yang sesungguhnya, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Karena kalau kita tidak tanggalkan itu, kehidupan kita yang masih ada di dalam kungkungan dosa, kita tidak akan pernah mencapai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Dosa di sini berbicara kemelesetan. Dosa di sini mungkin saudaraku tidak membunuh orang. Dosa di sini mungkin Bapak, Ibu, Saudara tidak sedang dalam kehidupan perjudian atau perjinahan atau kehidupan yang mungkin dikatakan dosa secara umum. Tapi berbicara sebuah kemelesetan. Tujuan kita sedang bergeser. Tujuan kita sedang mengalihkan Tuhan menjadi bagian yang lain, tapi tujuanku sekarang adalah itu. Sehingga kemelesetan ini akan membuat kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang Tuhan tentukan. Nah, kemelesetan ini bisa terjadi kenapa? Karena tarikan dunia hari ini begitu kuat. Tarikan magnet kehidupan dunia ini begitu kuat. Sehingga pelan tapi pasti kita diarahkan untuk melakukan segala tindakan yang menurut dunia benar, tapi kita tidak pernah sadar bahwa itu tidak berkenan di hadapan Allah. Kita sedang ditarik. Kalau pengusaha besar manipulasi pajak, sedikit mencuri, itu suatu hal yang umum dan banyak terjadi. Dan itu membuat menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan. Dari mulai yang perusahaan besar, kecil, bahkan hari-hari ini pribadi-pribadi pun sudah mulai banyak bagaimana memanipulasi pajak. Karena kenapa? Nanti kalau bayar pajak banyak, rugi kita, pemerintah yang enak. Itu satu contoh sederhana. Dagang, kita juga sudah mulai bergeser. Cara apa? Bapak Ibu tahu? Sekarang ini banyak makanan, terakhir malah saya juga kagak ngerti itu ya. Kenapa itu yang namanya rodamin, pewarna-pewarna tekstil, formalin, semuanya digunakan untuk jajanan anak-anak sekolah. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan generasi kita pemakan formalin. Mungkin kalau kebetulan ketemu COVID gara-gara formalin, karena sudah bisa makan formalin, COVID jadi kuat ya. Itu sih kita nggak tahu. Tapi apakah betul seperti itu? Atau jangan-jangan karena kebanyakan makan formalin di usia-usia yang tidak kita bayangkan. Belasan tahun sudah ada yang kena diabetes, sudah ada yang cancer, sudah ada banyak penyakit. Itu karena orang dagang yang curang. Tapi itu tuntutan. Dan itu gaya hidup dunia. Ada yang beras pakai pemutih dikasihnya kaporit, entah apa lagi lah, sudah saya nggak tahu. Pokoknya gimana caranya supaya serba menguntungkan. Meskipun cara itu tidak diperkenan Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sedang ada dalam pertandingan yang tidak diwajibkan.
kita sedang ada di dalam pertandingan yang tidak menyukakan hatinya Bapa. Dan betapa banyaknya, betapa mengerikannya kalau kita melihat. Bahkan dalam kehidupan keseharian kita begitu sekarang dibukakan banyak hal. Orang sedang dalam kehidupan bagaimana supaya yang penting dia senang, yang penting dia untung banyak, yang penting dia bisa menikmati segala kemewahan dengan cara yang tidak tepat. Orang-orang seperti ini sedang ada dalam perjalanan yang tidak menyenangkan hati Tuhan atau bukan dalam pertandingan wajib. Dia tidak bisa meninggalkan ini. Itu yang pertama Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus lepaskan itu. Kita kembali, mungkin terkesan waktu kita melakukan itu semuanya rugi. Semuanya tidak untung. Tapi kita sedang menyenangkan hatinya Bapa. Dan saya mau pastikan, kalau kita bekerja sesuai dengan kehendaknya Bapa, Allah kita kalau dikatakan burung pipit yang dijual orang seduit itu dipelihara, kita pasti dipelihara. Tapi kita mau berkenan di hadapan Tuhan enggak dalam menjalani kehidupan, dalam berbisnis, dalam berdagang. Jangan pakai caranya dunia, tapi pakai cara Tuhan. Ya, yang kedua, berlomba dengan tekun. Banyak kita tuh enggak tekun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Usaha ini baru sebentar pengennya untung besar. Setuju ya? Saya juga mau kalau ada usaha bentar untungnya besar, saya juga setuju. Semuanya pasti setuju. Tapi kan tidak semudah itu, kecuali saya mau kasih tahu Bapak Ibu, jual narkoba. Itu cepat besarnya, tapi risikonya besar. Itu juga melenceng, bentar lagi kita masuk bui. Makanya banyak orang yang pengen instan dalam hidupnya, dia melakukan hal-hal yang melenceng atau tidak menjalani pertandingan yang diwajibkan. Saya berharap setiap kita tekun. Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan dengan tekun. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Kalau Allah kita Allah yang sama bisa memberikan matahari buat orang yang jahat, yang baik, apalagi anak-anaknya yang tekun. Saya sangat yakin dan saya sangat yakin dengan pasti Tuhan berkati apapun usaha kita. Kalau kita melakukannya dengan benar. Yang ketiga, selalu fokus pada Tuhan Yesus. Jadi begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan Yesus tidak di sini pada saat ibadah saja. Kita fokus kepada Tuhan Yesus tidak sedang Anda dalam ruang doa sendiri, tidak hanya itu saja. Atau kita sedang fokus kalau sedang ketemu Bapak Gembala saja. Tapi fokus kita kepada Tuhan setiap waktu, setiap helaan nafas, setiap tindakan, bahkan setiap pemikiran. Kalau kita lagi mikir, wah kayaknya ini kok asik juga ya. Kita coba uji kembali, apakah pikiran yang kita sedang pikirkan itu sesungguhnya sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ataukah sebaliknya dalam segala tindakan yang sedang kita mulai mau kerjakan, segala keputusan yang kita akan ambil, kita harus mulai memikirkan apakah keputusan saya ambil ini sungguh itu sebetulnya adalah menyenangkan Tuhan atau tidak. Kadang-kadang kan kita ini begini Bapak Ibu, orang pengen marah ya marah saja, betul ya? Orang emosi pengen marah, marah saja, enggak peduli siapa kita. Kadang-kadang kita ngomong, belum tahu siapa saya, gitu ya? Kadang-kadang apalagi kalau pria, kalau lagi ngamuk tuh dia lupa diri, kamu enggak tahu siapa saya. Iya, memang dia sendiri aja enggak tahu apalagi orang lain, begitu Bapak Ibu ya? Nah kadang-kadang apakah itu yang sesungguhnya berkenan di hadapan Tuhan? Ini menjadi catatan penting. Jadi memandang kepada Tuhan Yesus berbicara bagaimana setiap pikiran kita, tindakan kita arahkan hanya untuk menyenangkan Dia. Karena kita sedang ada dalam pertandingannya. Kita sedang mau selesaikan panggilan kita di dalam pertandingan yang wajib. Jadi bukan pertandingan diri kita sendiri atau sedang melenceng. Nah yang berikutnya adalah dipimpin oleh iman. Dipimpin oleh iman dalam hal ini saya hanya titip, tidak hanya sekedar kita percaya dalam mulut, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Tuhan itu Yesus. Yesus itu Tuhan. Percaya dengan iman mengizinkan kehidupan kita itu di bawah kendalinya Tuhan, bukan kendali kita lagi. Jadi iman yang hidup, iman yang melakukan kehendaknya Bapa.
Bagaimana kehidupan kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Itu karena kita menyerahkan untuk kita dipimpinnya. Nah, masalahnya kita tidak banyak atau bahkan kadang-kadang kita tidak mau sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan meskipun kita mengaku beriman kepada Tuhan. Kita lebih pengen dipuaskan atau ingin melakukan apa yang menjadi keinginan hati kita sendiri. Supaya kita boleh menikmati kehidupan itu sesuai dengan maunya kita, tapi bukan sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dipimpin oleh iman kita mengizinkan hidup kita yang kita sebut beriman. Beriman itu artinya kalau kita beriman pada Tuhan Yesus, itu bukan cuma mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, tapi menyerahkan hidup kita untuk meneladani hidupnya. Untuk belajar hidup seperti guru, kalau kita mengaku Yesus sebagai guru kita, belajar dari Tuhan Yesus. Yang kemudian adalah kesempurnaan. Kadang-kadang kalau saya mendengar kata sempurna, bahkan mungkin buat kita di sini, mana mungkin lah. Wong kita namanya manusia berdosa kok bisa sempurna. Nanti sekali waktu kita akan, kalau ada kesempatan kita bedah apa itu kesempurnaan, supaya kita bisa mengerti. Satu hal Bapak Ibu, untuk berbicara kesempurnaan. Saya hanya mau bercerita, kesempurnaan Bapak Ibu dengan kesempurnaan Tuhan itu berbeda. Bukan kita bisa nyembuhin orang, bisa ngidupin orang mati. Bukan dalam konteks itu, tapi berbicara dari sisi karakter atau bagaimana sikap hidup kita. Pada saat kita ketemu dengan berbagai keadaan. Jadi kesempurnaan kita semua di tempat ini, seperti tadi saya katakan, pertandingan kita, itu punya nilai yang berbeda di hadapan Tuhan. Dan kita harus bertanggungjawabkan. Sedikit saya akan singgung mengenai kesempurnaan ini supaya kita boleh mengerti. Pada saat kita hidup, Tuhan percayakan banyak hal. Setuju Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita nantinya harus kita pertanggungjawabkan. Setuju gak? Nah, kepercayaan ini berbicara mengenai sederhana, saya mau katakan, kalau kita diberikan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya itu kehidupan yang berbeda. Kita dipercayakan kehidupan yang nantinya kehidupan ini kita harus kembalikan sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Apakah kehidupan yang masuk dalam pertandingan wajib atau tidak wajib? Ini yang akan menjadi masalah. Nah, kesempurnaan yang dimaksudkan adalah bagaimana kita bisa memenuhi panggilan Tuhan pada saat kita sedang menjalani kehidupan. Memang ini bukan masalah yang gampang, kita butuh waktu panjang untuk membahas. Tapi sepintas saya harus sampaikan. Sederhananya, di dalam kehidupan itu kita dipercayakan apa? Kita dipercayakan karena saya lahir dari sebuah keluarga. Setuju? Ada di sini yang enggak lahir dari sebuah keluarga? Kayak Sun Gokong begitu? Enggak ada. Betul ya? Jadi saya percaya setiap kita lahir dari sebuah keluarga. Kesempurnaan yang dituntut adalah dalam sebuah keluarga itu bagaimana seorang ayah bisa mengasihi istrinya dengan betul sesuai firman Tuhan. Bagaimana seorang istri bisa hormat kepada suami sesuai firman Tuhan. Kalau dibedahkan panjang, tapi saya hanya mau memberikan garis besarnya saja supaya kita paham. Bagaimana peran suami di mata Tuhan. Bagaimana peran istri di mata Tuhan. Itu yang bisa dilihat sebagai bagian bahwa, oh Agus kamu sudah menjadi suami yang baik. Betul enggak? Di mata manusia bisa. Tapi di mata Tuhan belum tentu Agus menjadi suami yang baik buat istri. Ini menjadi persoalan. Nah persoalan itu yang harus kita gumulkan. Mungkin saya perlu pendorong, perlu pengingat, perlu mentor. Untuk salah kamu. Enggak boleh sebagai suami, enggak boleh ringan tangan. Enggak boleh ngomong kasar. Harus mengasihi. Kamu jadi suami bertanggung jawab. Gimana anak-anakmu bisa sekolah? Ini menjadi satu hal yang harus dipertanyakan setiap kita di dalam posisi di mana kita berada. Sehingga kita benar-benar menemukan destiny kita. Tujuan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita itu apa? Kalau kita dipercayakan sebuah keluarga, kalau kita dipercayakan menjadi seorang anak, bagaimana sikapmu kepada seorang ayah dan ibu? Gimana sikapmu kepada adik-adik dan saudaramu? Kalau engkau sebagai menantu, bagaimana engkau menghargai mertuamu? Tidak sedikit hari ini mertua yang sakit hati karena menantu.
Dan tidak sedikit juga menantu sakit hati dengan mertua. Tapi itu Tuhan tuntut, karena kasihlah sesama manusia ada di dalamnya. Perintah Tuhan cuma 2 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita tidak usah repot-repot. Yang pertama, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 2 hukum ini sama. Itu perintah yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita menjalani pertandingan kehidupan ini. Kalau kita sebagai seorang pimpinan di dalam perusahaan, apa engkau sedang memberikan nilai-nilai yang berkenan bagi mereka? Apakah engkau sedang menanamkan nilai-nilai takut akan Tuhan ada di sana? Jangan-jangan engkau sedang memanfaatkan anak buahmu untuk kepentinganmu sendiri. Jangan-jangan kita sedang memanfaatkan setiap saat untuk bagaimana kita dipuaskan. Ini menjadi satu pertanyaan yang wajib kita jawab masing-masing, karena semua kita diberikan Tuhan kepercayaan yang harus nantinya akan dipertanggungjawabkan di dalam kehidupan ini. Jadi kesempurnaan tadi sekali lagi tidak berbicara kita harus seperti Tuhan Yesus dalam konteks Dia Allah, memang Dia sempurna, Dia tidak ada salahnya. Tapi kita ada. Oleh karena kita menjadi manusia yang penuh dengan kelemahan, Tuhan menuntut orang Kristen sempurna itu bukan dengan tanpa alasan. Supaya kita bisa menjadi, Tuhan Yesus katakan apa? Yang sulung daripada banyak saudara. Siapa yang sulung? Tentu Tuhan Yesus, kita saudara-saudaranya. Kita juga punya peluang, kita punya kesempatan untuk menjadi saudaranya Tuhan Yesus dengan hidup seperti apa yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepercayaan Tuhan atas kehidupan, atas keluarga, atas pekerjaan, dan masih banyak lagi, termasuk kepercayaan Tuhan atas hartamu, termasuk kepercayaan Tuhan atas kepandaianmu, termasuk kepercayaan Tuhan atas segala talentamu. Engkau sedang gunakan untuk apa hari ini? Ini menjadi satu perjuangan. Apakah aku sudah, Tuhan, kalau Tuhan kasih aku kepandaian A, apakah aku sudah gunakan untuk menyenangkan Tuhan? Apakah aku sudah memenuhi destiny yang Tuhan berikan? Sederhana, singkat begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita punya anak, kita sedang suruh dia membelikan sesuatu. Harganya kita sudah tahu. Etong beli cabai, ya saon gitu ya, 2.500. Nak beliin cabai nak. Beli, anak ini pergi beli cabai. Uang dikasih 3.000. Tapi dia ngomong, "Mah, ini cabainya tadi katanya si tukangnya susah, jadi harganya lagi naik mah 3.000. Bapak Ibu marah? Marah? Saya pikir tidak. Ya, wong itu anak sendiri, setuju? Tapi dalam hati kita ngomong, wah, sana aku ini tidak bisa dipercaya ya. Kalau kita berbuat dosa, kita buat meleset, hari ini Tuhan tidak akan hukum. Pastikan kita tidak akan dihukum Tuhan saat-saat ini. Kalau mungkin kita ada yang kena hukuman, Tuhan, jangan pastikan bahwa semua yang kita alami itu karena hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan itu nanti di kekekalan, kita diperkenan masuk surga atau tidak. Hari ini tuh kita kalau menghadapi itu, kita sedang diingatkan. Kita sedang diingatkan Tuhan, hei ada sesuatu yang salah dalam hidupmu, lu perbaiki. Hukuman Tuhan menanti. Tapi ini kesempatan kita diingatkan. Kalau Bapak Ibu menyadari, selain tadi cerita mengenai anak kecil, di dalam tubuh kita itu ada satu mekanisme yang disebut rasa. Kalau kita sedang sakit kepala nyut-nyutan, jangan salahkan sakit kepalanya, ada yang salah dengan kehidupan kita mungkin. Kenapa suka begadang, makannya jelek, kolesterolnya naik. Itu peringatan, itu belum hukuman. Bisa dimengerti Bapak Ibu ya. Biasanya orang sakit, maaf kata. Sangat jarang yang tiba-tiba tuh stroke jantung. Enggak. Pasti sudah ada peringatan-peringatan alami yang sebetulnya sudah ada, tapi kita suka mengabaikan. Setuju apa setuju? Kita lebih suka mengabaikan. Akan sangat jarang orang tuh untuk baik cepat gak bisa, untuk jahat cepat ya bisa sih. Tapi kalau untuk baik cepat tuh gak bisa, pasti butuh. Demikian juga untuk sakit, itu biasanya butuh peringatan.
Tubuh kita tuh sudah memberikan sinyal. Kalau misalnya kemarin kita kasus COVID, biasanya yang muncul apa? Demam. Ya, itu sebagai satu peringatan. Jangan abaikan demam ini. Meskipun belum tentu COVID, tapi demam itu sudah menunjukkan ada sesuatu yang bermasalah dengan tubuh kita. Setuju gak? Jangan dianggap enteng. Apalagi setelah demam kita mulai sesak nafas. Demamnya tinggi. Itu suatu peringatan alami, kita tidak langsung dihukum. Justru peringatan itu harusnya mengingatkan kita, termasuk dalam kehidupan kita. Hari ini kau sedang mengalami kesulitan apapun, itu sebagai peringatan Tuhan atas hidup kita. Jangan salahkan Tuhan, kita koreksi diri kita. Kita sebagai sesama tubuh Kristus saling mengingatkan, saling menegur, saling menasehati. Bagaimana setiap kita bisa menyelesaikan tugas panggilan. Bahkan kalau saya boleh katakan, kita harus semuanya boleh mengakhiri pertandingan kita dengan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, untuk kita boleh membawa saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, komunitas kita ketemu dengan Tuhan. Mau tidak mau, kita juga dituntut untuk hidup seperti yang tadi dikatakan. Kita ada dalam sebuah pertandingan, semuanya. Jangan sampai pada saat kita di ujung kehidupan kita belum menemukan pertandingan wajib kita apa. Kita belum menemukan destiny kita di dalam keluarga kita apa. Bagaimana peran kita sebagai suami, sebagai istri. Bagaimana peran kita sebagai anak, sebagai menantu, sebagai mertua. Kita belum menemukan itu. Kalau orang yang tidak menemukan ini, saya mau pastikan Bapak Ibu, di sana sini sakit hati. Di sana sini kita ribut dengan orang lain. Pasti. Satu hal, orang yang tidak beres hidupnya dengan Tuhan, dia akan tidak beres dengan orang lain dan bersosialisasi. Nah, tugas kita sebagai tubuh Kristus, kita saling mengingatkan. Bagaimana kita semuanya bisa ketemu dengan destiny ini, menemukan apa yang menjadi pertandingan wajib setiap kita. Kalau di dalamnya masih banyak orang mencari keuntungan sendiri, di dalamnya masih ada egois, di dalamnya masih ada amarah dan emosi, kita tidak pernah bisa menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Nah, saya rindu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kita melihat, ayo ke dalam. Apakah tadi memandang kepada Yesus, apakah beban dosa sudah saya lepaskan? Apakah kita masih bisa berjalan dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus? Apakah sekarang kita sedang menuju kesempurnaan? Kesempurnaan ini adalah memenuhi panggilan Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki sebagai kita. Dan saya rindu setiap kita boleh mengerti bahwa pertandingan yang kita jalani saat ini itu, maaf kata Bapak Ibu, nanti itu tidak ada remedial lagi. Tidak ada ulangan lagi. Sekarang ulangannya di bumi. Gagal lagi, ulangi lagi di bumi ini selama kita hidup. Salah, perbaiki. Kurang, tambahi. Itu sekarang. Tahu keliru, perbaiki. Nanti tidak ada lagi kesempatan. Jangan sampai di ujung maut kita masih pengen Tuhan kasih kesempatan lagi, tidak ada. Oleh karena itu sekarang. Nah, saya rindu setiap kita mulai menyadari, yuk kita lihat apakah hari ini perjalanan hidupku ada di dalam perjalanan wajib atau pertandingan wajib yang diwajibkan. Atau sesungguhnya aku sedang membuang banyak hal, membuang banyak energi, membuang banyak pemikiran untuk pertandingan yang tidak wajib. Mengakhiri khotbah ini satu hal saya mau katakan, orang yang pegang dendam, orang yang sakit hati, dia sedang membawa kehidupannya di dalam ketidakberkenan di hadapan Tuhan sepanjang hidupnya. Dan energinya pasti akan habis di sana. Energinya akan habis di sana. Nah, saya rindu setiap kita boleh menyadari, urusan kita hari ini bukan urusan saya dengan si A dan si B. Karena sebetulnya itu adalah satu tubuh di mana saya harus tolong, dorong. Pertandingan kita mengakhiri bukan dengan kanan kiri kita, bukan tetangga kita, bukan saudara kita, tapi pertandingan kita melawan garis finish kita sendiri. Bagaimana kita bisa menutup pertandingan itu dengan berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pemusik, waduh pemusik nggak ada keyboard ya, boleh. Ya. Ku mau sepertimu
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meresponi firman Tuhan ini, saya ajak kita untuk merenung sejenak. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita renungkan sesungguhnya bagaimana kita menjalani hidup. Sesungguhnya apakah kita sebutkan diri kita sendiri sudah ada dalam pertandingan wajib yang ditentukan Tuhan. Atau aku hari ini sedang membuang waktu, energiku, kepandaian, kepintaranku untuk pertandingan yang tidak wajib, yang akhirnya akan membawa aku kepada kebinasaan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapa, ini menjadi satu kerinduan kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa perjalanan hidup kami adalah sebuah pertandingan. Tapi apakah kami sedang ada dalam pertandingan wajib atau dalam pertandingan yang tidak diwajibkan? Tuhan ingatkan kami saat ini. Tuhan buka hati pikiran kami untuk boleh meresponi firman ini ya Bapa. Kalau mungkin kami sedang ada dalam pergumulan yang berat, kami sedang ada dalam permasalahan yang begitu hebat, ini sebagai sinyal ada sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kami. Apa yang harus kami perbaiki, apa yang harus kami rubah. Ampuni kami Tuhan, kami sering tidak menyadari. Justru pada saat kami ada di dalam keterpurukan, kami ada di dalam masalah yang besar, tidak jarang kami menyalahkan Tuhan. Tidak jarang kami mulai patah arang, kami mulai tawar hati dengan keimanan kami. Harusnya kami menyadari itu adanya sinyal kehidupan yang Tuhan berikan supaya kami tidak terlena, bahkan kami sekali waktu tidak terhilang. Ajari kami Bapa untuk meresponi itu dengan baik, sehingga pada saat kami sedang dalam perjalanan yang tidak wajib, kami boleh kembali, kami boleh menjalani pertandingan yang Tuhan wajibkan. Dengan meninggalkan semua beban-beban dosa kami tidak mau menghidupi hidup ini dengan penuh kepahitan, dengan penuh sakit hati, dengan penuh ketidaktepatan pengiringan kami akan Tuhan. Sebaliknya kami mau hanya memandang kepada Tuhan saja. Kami mau tekun Tuhan dalam setiap bidang yang Tuhan percayakan. Karena kami percaya Tuhan memberikan kepada setiap kami, dan Tuhan mau potensi yang ada dalam hidup kami harus maksimalkan. Itu tanggung jawab kami Bapa. Dan juga Tuhan mau supaya kami terus memandang kepada Tuhan Yesus. Dan memikirkan setiap pemikiran kami, tutur kata kami, tindakan kami berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Jangan sampai kami mengambil setiap keputusan dalam pemikiran kami
hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan Bapa, kami rindu sempurna seperti Engkau. Kami manusia terbatas, tapi Engkau berikan Roh-Mu yang kudus. Dan itu adalah privilege buat orang percaya. Roh Kudus tidak ada di setiap orang, tapi hanya ada di dalam hati orang percaya. Dan Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus terjemahkan lebih dalam lagi, supaya kami semakin boleh mengerti pada saat kami ada dalam pertandingan. Biarlah kami boleh di ujung garis finish, kami boleh mengakhiri dengan sempurna. Kami boleh finishing well Bapa dalam setiap tugas pertandingan yang harus kami jalani sebagai pertandingan wajib. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni juga Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal yang tidak patut. Dan biarlah Bapa pagi hari ini firman-Mu terus berbicara kepada setiap kami. Dan kerinduan kami firman itu mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Pak Agus atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kita ya, untuk kita senantiasa bisa melewati pertandingan hidup kita, supaya kita sama-sama di finish bersama-sama Tuhan nanti di surga nanti ya Bapak Ibu. Sebentar kita akan menaikkan doa-doa syafaat untuk petugas yang bertugas hari ini. Mohon mempersiapkan diri. Sebelumnya kita akan mengangkat suatu pujian. Tuhan ku percaya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja, Engkaulah jawaban. Tuhan ku percaya.
setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada kesempatan pagi ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang beribadah di rumah Tuhan dengan keadaan yang sehat. Kami percaya itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, pertama-tama kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ampunilah Tuhan segala doa dan kesalahan kami, supaya kami boleh layak Tuhan untuk boleh menghadap dalam hadirat-Mu ya Bapa. Pagi ini Bapa, kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau sedang melawat bangsa kami. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau sedang memulihkan negeri kami Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, bahwa biarlah Engkau Tuhan yang boleh memegang kendali Tuhan atas negeri kami. Di tengah pandemi ini kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan Tuhan bagi negeri kami. Kami mau terus berdoa Tuhan bagi para pemimpin negeri ini, buat Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan beserta para jajarannya Tuhan juga yang terus berkati Tuhan. Biarlah setiap pekerjaan tangannya itu semua boleh Tuhan berkati, boleh membawa negeri ini Tuhan semakin hari semakin lebih baik ya Bapa. Kami juga berdoa buat program vaksinasi Tuhan yang terus dilakukan oleh pemerintah di negeri ini. Tuhan yang berkati setiap warga-warga Tuhan yang sudah bisa divaksin, biarlah seluruh negeri ini Tuhan boleh divaksin Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan yang boleh memberkati program ini ya Bapa. Kami juga mau terus berdoa Tuhan buat para dokter, para tenaga kesehatan Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang terus berkati sertai Tuhan dalam menjalankan tugas, sehingga Tuhan mereka dimanapun bertugas boleh dalam keadaan sehat, dan seluruh keluarga mereka juga Tuhan dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan yang terus pakai gereja-Mu Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu, supaya banyak jiwa lagi Tuhan boleh dimenangkan Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Banyak jiwa juga Tuhan boleh mengenal Tuhan melalui gereja Tuhan, gereja GKMI Bandung. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala beserta Ibu Tuhan dan keluarga yang melayani tempat ini. Tuhan juga yang memberkati Tuhan, biarlah lewat pelayanannya Tuhan boleh banyak jiwa juga Tuhan yang boleh mengenal akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat setiap komisi yang ada di gereja-Mu, mulai dari sekolah minggu Tuhan sampai usinda, Tuhan yang boleh memberkati Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk boleh kembali beribadah bersama-sama Tuhan, memenuhi ruangan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan berikan waktu yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami tidak tahu Tuhan, pribadi lepas pribadi, namun hanya Engkau yang paling tahu Tuhan. Kami percaya biarlah jika jemaat-Mu ada yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Jika ada jemaat-Mu Tuhan yang sedang kesulitan, kami percaya Tuhan yang akan bukakan jalan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat firman-Mu pada pagi ini Tuhan, yang dibawakan oleh Pak Agus. Tuhan yang boleh semakin berkati Pak Agus dan keluarga Tuhan untuk boleh memberitakan firman-Mu ya Bapa, sehingga semakin banyak orang Tuhan boleh mengenal akan Engkau. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan Tuhan di saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan perlombaan di bumi ini Tuhan. Kami mau mencapai garis akhir Tuhan dengan baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan. Bahkan kami juga rindu Tuhan buat seluruh keluarga kami, teman-teman kami juga Tuhan boleh mencapai garis akhir yang baik Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan yang akan kumpulkan kami bersama dengan Tuhan di sorga nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para anak-anak-Mu yang melayani Tuhan di ibadah 1 ini, bahkan di ibadah 2 nanti. Tuhan juga yang semakin berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, biarlah pelayanannya Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah segaduhan permohonan kami Tuhan yang kurang dari sempurna Bapa, tapi biarlah Engkau yang sempurnakan ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan mengedarkan kantong persembahan kepada yang bertugas. Silakan untuk mempersiapkan diri. Mari kita nyanyikan pujian.
Segala puji syukur. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan dulu. Mari kita berdoa mengucap syukur. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau sudah berkati kami melalui firman-Mu. Saat ini kami mau mengembalikan berkat-berkat yang sudah Kau berikan buat kami. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati juga para hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk melebar luaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami, permohonan kami hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Terima kasih Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh majelis. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Selamat pagi, Shalom. Terima kasih kepada Pak Agus. Semoga Tuhan memberkati keluarga Bapak. Warta kita pada pagi hari ini, Komisi Sekolah Minggu. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Anak-anak yang dahulu di sekolah minggu kini telah beranjak dewasa, remaja. Untuk itu, kami Komisi Sekolah Minggu GKMI Bandung akan merayakan hal ini dengan pelepasan anak-anak kelas Madya B ke Tunas Remaja GKMI Bandung. Acara ini dilaksanakan pada hari Minggu 19 September 2021 jam 9.30. Ibadah kedua. Terima kasih untuk orang tua yang telah mempercayakan anak-anak selama ini di Sekolah Minggu GKMI Bandung. Salam, Komisi Sekolah Minggu GKMI Bandung. Diakonia dalam masa PPKM ini, banyak saudara kita jemaat GKMI Bandung yang terkena imbas dari pembatasan tersebut dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, Departemen Diakonia akan melaksanakan baksos berupa berbagi sembako bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bagi jemaat yang mau ikut membantu dalam dana, dapat mentransfer melalui rekening gereja BCA atas nama Koharyono. Dan bagi jemaat yang mau ikut membantu dalam bentuk sembako, dapat menitipkannya di gereja. Berapapun sumbangan dari jemaat akan sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pembagian sembako dilaksanakan terakhir pada bulan September. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pemberkatan nikah atas nama saudara Randy Adrian Wiharja dengan saudari Stefani Lulu
pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 di Gereja Kristus Yesus Center, Jalan Metro Kencana 4, nomor 43, RT 10, RW 4, Paponggo, Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Link YouTube dibagikan di grup WA. Yang berulang tahun, Maeka Huta Galung 12 September, Bapak Perdana Girsang 14 September, Bapak Aksu 16 September, Saudara Bintang Tua Marpaung 16 September. Sekian warta, terima kasih. Bu, kita sudah berada di ujung ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dipersilakan untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Kemuliaan hanya bagi Tuhan, salam hormat pujian hanya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang sekalian, saat teduh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.